Selamat sore teman-teman dan Bu Penny. Jadi di sini saya Muhammad dan Ali akan melaksanakan khotbah dengan mengambil tema Biblical Worldview, yaitu Wonderful Image. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu worldview dan Biblical Worldview. Jadi worldview itu adalah mindset atau kacamata atau cara berpikir atau cara pandang kita terhadap dunia sekitar kita. Nah, worldview ini bisa saja 100% benar, setengah benar dan setengah salah, atau 100% salah. Jadi bagaimana cara teman-teman dan seseorang itu dalam memandang dunia ini itu sudah termasuk ke dalam worldview. Setelah itu ada biblical worldview. Jadi biblical worldview itu adalah suatu cara pandang atau cara berpikir sama seperti worldview tadi, namun biblical worldview ini adalah cara berpikir yang benar. Bagaimana seseorang itu memandang dunia sekitar kita sama seperti worldview, tapi 100% benar karena berlandaskan pada Alkitab atau ajaran Kristiani. Nah, jadi di sini saya mengambil tema Wonderful Image. Jadi tema Wonderful Image ini membahas perihal mahkota ciptaan Allah, di mana bagaimana kita bisa memahami eksistensi manusia di hadapan Allah. Wonderful Image ini memiliki arti dibuat dengan luar biasa. Melalui arti Wonderful Image ini saja kita bisa melihat bahwa manusia diciptakan dengan luar biasa dan dengan sebaik mungkin oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai mahkota terindah dari seluruh ciptaannya, yang karena hanya manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia ini merupakan satu-satunya ciptaan yang paling spesial di dunia ini, karena hanya manusialah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak seperti hewan, tidak seperti tumbuhan, di mana mereka itu hanya diciptakan tetapi tidak imago Dei atau segambar dan serupa dengan Allah seperti kita hanya manusia. Oleh karena itu Tuhan menganggap kita itu sebagai mahkota, yang dimana berarti berharga. Kita dipanggil dunia ini untuk merepresentasikan Allah karena Dialah pencipta kita, dan juga artinya kita semua adalah wakil-wakil Allah di dunia. Jadi kita semua ini memiliki tugas untuk merepresentasikan Allah di dunia, yang dimana kita ini patut bangga bahwa kita ini adalah wakil-wakil Allah. Mungkin kita bisa melihat bahwa wakil-wakil DPR, wakil-wakil presiden itu mereka kita anggap adalah suatu kedudukan yang sangat spesial gitu kan. Nah, begitu pun juga kita harus bangga karena kita ini adalah wakil-wakil Allah. Atau bahkan lebih kita bisa lebih merasa bangga dibandingkan mereka karena kita ini adalah wakil-wakil Allah di dunia ini. Sebelum ini, Tuhan menciptakan manusia itu dengan satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan Dia di bumi dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini itu digunakan untuk mempermuliakan Dia atau mempermuliakan Allah. Jadi jika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak merepresentasikan Allah, maka kita sudah termasuk kita tidak melaksanakan tujuan kita di dunia. Alasan saya memilih Wonderful Image ini karena saya merasa Wonderful Image ini sangat penting untuk dimiliki semua orang, dikarenakan masih banyak maraknya kasus-kasus yang tidak bisa menganggap bahwa dirinya itu berharga di hadapan Allah dan di dunia ini. Jadi kita tuh harus memahami dan memiliki Wonderful Image ini atau cara pandang kita dalam memahami eksistensi kita di hadapan Allah, agar kita dapat memberikan respon yang benar dan sesuai dengan prinsip Alkitab. Jadi jika kita telah memahami apa itu Wonderful Image atau bagaimana eksistensi kita di hadapan Allah, kita bisa memberikan respon yang benar terhadap dunia kita. Bagaimana kita meresponi bahwa kita ini di hadapan Allah merupakan ciptaan yang spesial gitu, bukan ciptaan yang hina atau segala macam yang sering kita anggap sebagaimana kita di hadapan Allah, melainkan kita sudah memahami worldview Wonderful Image ini, kita bisa tahu bahwa kita ini adalah ciptaan yang berharga di hadapan Allah. Juga Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengannya, serta diciptakan sebagai mahkota yang berarti spesial, sehingga kita harus meresponi hal tersebut dengan memiliki rasa syukur, dan yang paling penting tidak boleh merasa malu atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan sebagai mahkota ciptaan yang dimana kita ini spesial di antara yang lain. Oleh karena itu, jika kita sudah memahami Wonderful Image ini, kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita ini diciptakan dengan sangat baik dan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga kita
tidak ada lagi rasa insecure, sehingga sangat penting untuk memahami wonderful images. Nah, masuk ke worldview manusia. Jadi manusia diciptakan sebagai mahkota ciptaan Allah yang artinya spesial, serta diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah sebagaimana tercantum pada Kejadian 1 ayat 26. Jadi worldview manusia, jadi manusia ini diciptakan sebagai mahkota ciptaan Allah yang dimana tadi sudah saya jelaskan, yang artinya itu spesial karena sebagai gambar dan rupa Allah. Kita tidak boleh merasa malu karena kita merupakan mahkota yang artinya spesial yang biasa ditaruh di kepala, yang dimana kedudukannya sangat penting. Namun karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, akhirnya worldview manusia yang awalnya sempurna ini telah rusak dan menyebabkan cara pandang manusia dalam menghadapi eksistensi di hadapan Allah menjadi salah, atau bagaimana cara manusia memandang wonderful image ini salah. Jadi akan saya jelaskan awal mulanya itu worldview manusia diciptakan secara sempurna, namun ular menggoda manusia sehingga manusia itu terjatuh dalam dosa. Nah, kejatuhan dalam dosa tersebut yang mengakibatkan worldview manusia akhirnya rusak. Karena kejatuhan manusia dalam dosa akhirnya menyebabkan manusia itu tidak bisa memahami eksistensi dirinya di hadapan Allah sebagaimana seharusnya tercantum di Alkitab. Sehingga akhirnya worldview manusia dalam memahami eksistensinya sebagai manusia di hadapan Allah itu salah karena adanya dosa. Nah, akibat dari kejatuhan dalam dosa tersebut, manusia dapat memandang dirinya itu salah di hadapan Allah. Di mana worldview manusia yang berdosa ini menganggap bahwa dia mungkin adalah makhluk hina, terus sebagai evolusi dari kera, atau mungkin sebagai mesin yang terus-menerus bekerja. Dan tentunya cara pandang tersebut salah. Nah, kesalahan cara pandang ini terjadi dikarenakan adanya kontaminasi dosa dalam kehidupan manusia, sehingga mengakibatkan worldview manusia ini rusak. Nah, berikut adalah waktu yang terjadi akibat kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga manusia tidak mampu untuk memahami eksistensinya yang benar dan tepat di hadapan Allah. Worldview ini tentu salah dan melenceng dengan memberikan worldview yang terkandung dalam Alkitab, yang dimana manusia menganggap dirinya sebagai makhluk hina, sebagai evolusi dan lain-lainnya itu merupakan worldview yang salah dan tentunya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Hal tersebut dikarenakan kontaminasi dosa dalam hidup manusia. Nah, namun Allah tidak tinggal diam saat masuknya dosa atau saat jatuhnya manusia ke dalam dosa. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia dalam mengambil wujud manusia dan menembus dosa manusia, atau menembus worldview manusia yang sebelumnya rusak. Akhirnya worldview manusia yang sebelumnya rusak total atau sepenuhnya rusak ini menjadi bisa benar, bisa salah, tergantung sebagaimana seseorang tersebut dalam memahami ajaran Kristiani atau memahami ajaran Alkitab. Nah, rusaknya worldview manusia akibat dosa mengakibatkan kesalahan cara pandang manusia dalam memahami eksistensi di hadapan Allah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tentu Allah tidak tinggal diam, Yesus turun ke dunia mengambil wujud manusia demi manusia dan worldview agar manusia kembali ke jalan yang benar, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Worldview manusia akan tembus namun tidak sepenuhnya sempurna, melainkan dapat benar dan juga masih dapat salah dalam memandang dunia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa akibat penembusan Yesus saat mati di kayu salib, akhirnya worldview manusia ditebus yang sebelumnya benar-benar rusak dan tidak bisa benar dalam memandang dunia, kini telah bisa salah atau bisa benar dikarenakan Allah telah menebus dosa manusia. Karena penebusan Allah, akhirnya manusia dapat kembali benar dalam memahami eksistensinya, yaitu sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengannya, serta diciptakan sebagai manusia yang spesial, yang dimana diciptakan sebagai mahkota yang artinya spesial di antara yang lainnya, sebagaimana tercantum pada Mazmur 8 ayat 6 sampai 8. Nah, jadi yang sebelumnya worldview manusia itu salah, akibat penebusan Yesus, akhirnya worldview manusia bisa setengah benar, bisa setengah salah. Oleh karena itu terdapat manusia yang bisa memahami eksistensinya di hadapan Allah, dan juga terdapat manusia yang masih bisa salah dalam memandang eksistensinya di hadapan Allah. Salah satu contohnya pada kasus Lucinta Luna ini, di mana
Lucinta Luna ini memilih untuk melakukan operasi plastik, yang dimana melakukan operasi plastik ini tentu digunakan untuk mempercantik dirinya. Lanjut. Nah, operasi plastik ini tentu tidak sesuai dengan worldview manusia, biblical worldview, yaitu wonderfully made, dikarenakan dia tidak mensyukuri bahwa dirinya adalah segambar dan serupa dengan Allah. Dan tentunya menurut saya tindakan Lucinta Luna ini merupakan salah satu contoh worldview yang salah, yang dimana dia tidak mensyukuri bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana wajahnya, dan kemudian dia juga termasuk dalam transgender dikarenakan telah merubah kelaminnya. Nah, berdasarkan wonderfully made manusia yang merupakan gambar dari Allah, namun di sini ia malah melakukan operasi plastik untuk merubah bentuk wajahnya dan segala macamnya, yang menurut saya hal tersebut sangat bertentangan dengan tema wonderfully made ini, yang dimana kita harus memahami eksistensi kita di dalam Allah, yaitu sebagai ciptaan yang spesial, sehingga kalau kita sudah memahami bahwa kita ini sebagai mahkota Allah, kita tidak akan melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh si Lucinta Luna ini. Nah, ada tentunya saya juga manusia berdosa yang saya sering melakukan kebiasaan buruk, di mana sebagai manusia berdosa saya pun masih belum bisa berpegang teguh pada wonderfully made ini, di mana saya itu sering merasa insecure, saya sering merasa malu bahwa wajah saya ini tidak terlalu tampan seperti teman-teman saya yang lainnya, sehingga saya sering merasa malu dan tidak mensyukuri apa yang telah saya punya, dan dimana hal ini masih bertentangan dengan wonderfully made yang merupakan mahkota ciptaan Allah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, hal tersebut memang melenceng dari wonderfully made ini. Hal tersebut dikarenakan saya tidak bisa memahami wonderfully made ini, sehingga saya masih menganggap bahwa diri saya itu merupakan manusia yang cukup hina di hadapan Allah. Akhirnya ketika saya sudah bisa memahami wonderfully made ini, saya pun bisa mulai paham bahwa saya ini merupakan ciptaan yang spesial, dan mulai perlahan bisa menghilangkan rasa-rasa malu atau insecure yang telah saya miliki sebelumnya. Tindakan yang saya alami itu merupakan salah satu worldview yang tentu salah dalam memandang dunia sekitar kita. Namun ketika saya sudah memahami wonderfully made ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya mulai secara perlahan bisa mengurangi rasa malu dan insecure yang telah saya miliki sebelumnya. Setelah itu ada kesimpulan dari saya. Jadi dengan memahami dan berpegang teguh pada tema wonderfully made ini, kita sebagai manusia seharusnya dapat meresponi dan memahami eksistensi kita di hadapan Allah secara benar, yaitu sebagai mahkota ciptaannya yang berarti spesial di antara ciptaan yang lain, dan diciptakan sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga jika kita sudah dapat berpegang teguh dan memegang prinsip wonderfully made, kita dapat paham bahwa kita ini adalah manusia yang spesial dan tidak lagi merasa bahwa kita ini adalah ciptaan yang buruk. Mungkin segitu dulu khotbah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.